Oh iya, bisa. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan beberapa soal yang kami temukan dari lapangan Galois. Nah, yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa untuk setiap atomisme dari GFPN beraksi sebagai identitas pada GFP. Nah, jawabannya yaitu akan ditunjukkan setiap atomisme dari GFPN beraksi sebagai identitas pada GFP. Pertama-tama diambil sembarang F elemen autosma GFPN dan A elemen GFP. Karena F elemen automoisme GFPN, artinya terdapat fungsi F kan. Nah, pemetaannya dari GFPN ke GFPN yang isomorfis F-nya. Nah, perhatikan bahwa A ini elemen GFP. Artinya A ini elemen GFPN. Dan F1 dibawa ke satu karena F itu isomorfis. Dan kita tahu bahwa A itu kan sigma dari satu I sampai satu sampai A. Jadi diperoleh FA sama dengan F sigma satu I sama 1 sampai A, terus diperoleh sigma F1 I sama 1 sampai A, F1 sama 1 karena F itu isomorfis, jadi dapat bahwa sigma F1 I sama 1 sampai A itu sama dengan sigma 1 I sama dengan 1 sampai A, jadi A. Jawabannya jadi FA didapat A. Jadi terbukti bahwa untuk setiap atomisme dari GFPN itu beraksi sebagai identitas pada GFP. Hmm. Selanjutnya, nomor 2, yaitu tunjukkan bahwa untuk setiap elemen GFPN dapat ditulis dalam bentuk A pangkat P untuk setiap A yang tunggal di GFPN. Jadi untuk A yang unik di GFPN. Jawabannya akan ditujukan bahwa untuk setiap elemen GFPN ini dapat ditulis dalam bentuk A pangkat P untuk suatu A yang unik di GFPN. Dibentuk fungsi si dulu. Jadi fungsi si ini GFPN ke GFPN dengan definisi si A itu sama dengan A pangkat P. Akan ditujukan si itu fungsi homoisma dulu. Diambil sembarang dua buah elemen GFPN yaitu X dan Y kita misalkan, maka si XY itu sesuai definisi si A sama dengan A pangkat P itu didapat XY pangkat P. Dipecah XY pangkat P jadi X pangkat P kali Y pangkat P. Jadi X pangkat P kan sama aja dengan si X dikali si Y. Jadi dapat si X, Y itu sama dengan si X kali si Y. Begitu juga untuk si X tambah Y, karena kita bermain GFP pangkat N, si X tambah Y kan sesuai definisi didapat X tambah Y pangkat P. Nah, X tambah Y pangkat P bisa dipecah jadi X pangkat P tambah P pangkat P kali X pangkat PN min 1, Y sampai dan seterusnya ada elemen P-nya karena kita main di GFPN jadi setiap yang ada P-nya jadi nol jadi dapat semua penjumlahannya itu nol yang di tengah-tengahnya jadi dapat X pangkat P tambah Y pangkat P. Jadi maaf di sini ada kurang dikit. Jadi X pangkat P kan sama aja dengan si X, terus Y pangkat P sama dengan si Y. Jadi si X tambah Y itu sama dengan si X tambah si Y. Jadi si itu suatu homomorfisme. Selanjutnya akan dibuktikan si itu injektif. Nah, kita tahu bahwa kernel si ini kan suatu ideal, udah dibuktikan di makul struktur Galiabar. Nah, ideal dari GFPN ini kan hanya nol dan dirinya sendiri atau GFPN. Jelas bahwa pertama kita tahu bahwa kernel C itu subset dari GFPN dan GFPN ini bukan subset dari kernel C karena misalnya kita ambil satu nih elemen GFPN sehingga si satu kan hasilnya satu pangkat P sama dengan satu satu tuh bukan elemen dari kernel F kernel C. Jadi akibatnya GFPN bukan subset dari kernel C. Jadi akibat lainnya kernel C-nya itu nol sehingga mengakibatkan C itu injektif. Nah, GFPN ini kan finite, jadi C itu subjektif sehingga mengakibatkan fungsi C itu bijektif. Jadi untuk sembarang Z elemen GFPN terdapat A elemen GFPN dengan A pangkat P sama dengan Z dan di tempat A ini adalah tunggal atau unik sebagai C yang karena C ini fungsi injektif. Itu saja dari kelompok satu baru ditemukan dua soal. Oke. Ya, karena minimalnya dua ya, jadi nggak ada masalah. Semoga yang dari kelompok satunya beda semua ya, dengan yang dua ini. Ada yang mau dinikan dulu dari yang lain? Oke, jadi yang pertama mungkin ini ya.
Terkait dengan di sini setiap automorfisme ya. Jadi pertanyaan mungkin dari kelompok satu ya. Sudah coba menghitung belum? Automorfisme dari GFP pangkat N itu ada berapa? Banyaknya kan? Atau mungkin dari kelompoknya atau dari kelompok dua kalau ada yang mau ini silahkan ya. Saya cuma coba untuk menghubungkan lah dengan beberapa pertanyaan yang masih persekitarannya tuh kan. Karena kan itu perlu ya untuk tahu kan. Kemarin kita belum coba hitung sih Pak, cuman sepertinya paling tidak ada dua otomorfisme Pak. Kalau yang satu kan identitas ya. Iya, Terus satunya mungkin kalau satunya itu dibawa ke inverse-nya Pak. Misal untuk setiap A dibawa ke A inverse gitu Pak. inverse-nya itu terhadap apa? Perkalian atau Perkalian. Oke. cuma yang jadi masalah kan ini ya, yang terhadap penjumlahannya itu apakah berlaku memang benar-benar automorfisme kalau dibawa ke inverse-nya? Karena yang jadi apa ya concern di situ kan kalau belum dicek, misalkan dia ternyata cuma satu tadi ya, cuma identitas tuh kan. Jadinya kan pertanyaan nomor satu tuh kayak agak ini ya, ya nggak? Kalau kalau identitas kan jelas kan, mesti identitas kan, selesai kan. Nah, kira-kira ada berapa banyak itu? Atau mungkin bisa membuktikan kalau A dibawa ke A inverse, apakah dia automorfisme di GFP pangkat N? Oke, saya belum coba sih Pak, cuman baru dugaan saja Pak. Saya coba coret-coret dulu Pak. Oke, ambil coret-coret. Atau mungkin ada yang lain yang punya ini. Ya kan, kalau kalau pertanyaan kayak gini kan pertama kali yang harus diverifikasi itu kan. Jangan-jangan automorfismenya cuma satu itu, toh kan, identitas kan. Nanti kenapa kok harus untuk setiap? Ya? Ya seharusnya memang lebih ya. Tapi kan ada baiknya itu diverifikasi dulu. Ya. Ada yang lain mungkin yang bisa menjelaskan. Benar kan ya, berdasarkan ya. Karena kalau cuma satu kan, ya ngapain kita nunjukin untuk setiap. Dan satunya identitas pula kan. Ya, ya jelas ya berarti. Atau mungkin ini yang dari kelompok dua itu, mungkin sudah pernah membaca automorfismanya ada berapa. Ini yang bikin sulit karena dia lapangan ke lapangan ya. Ya kan? Terus yang kedua ini kan sebenarnya yang dimanfaatkan ini ya. Apa sifat dari kalau dia automorfisme kan mau nggak mau satu harus dibawa ke satu ya. Terus habis itu yang mengawetkan operasinya kan yang digunakan di sini kan. Atau mungkin ada yang mau pakai contoh gitu di GFP pangkat berapa itu misal 3 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 kan biar nggak kalau 2 pangkat 2 kan terlalu kecil ya nanti mungkin nggak terlalu kelihatan atau Mas Rafen mungkin punya ide itu. Belum ada ide, Pak. Kemarin sama-sama cari yang A inverse-nya, tapi yang kemarin tuh Ali yang kita bahas yang FA inverse sama dengan A inverse, kan itu ya Ali. Bukan, itu ini kayaknya itu untuk yang nomor dua itu kemarin. Oke. Untuk yang nomor untuk nomor berapa kemarin ya? Karena kalau automorfismanya terhadap ini kan automorfismanya kan belum dijelaskan juga ya dia sebagai ringnya atau automorfisme grup. Nah, itu kan juga harus clear dulu kan.
Jadi ini ya kalau dari jawabannya saya rasa clear ya itu udah benar lah itu nomor satu jelas lah. Sudah terlihat. Cuma memang tipikal pertanyaan yang seperti ini memang harus ada beberapa yang diverifikasi kan. Pertama automorfismanya itu automorfisma grup atau automorfisma ring kan. Karena yang digunakan di sini kalau apa lihat di buktinya kalau agak ke bawah dikit itu kan pengawetannya kan hanya terhadap penjumlahan kan ya. Iya nggak? Yang dipakai kan. Tapi secara nggak langsung kalau lihat dari yang atas tadi F1 harus sama dengan satu, berarti kan ya sudah, berarti itu automorfisme ring. Nah, masalahnya ini lapangan ke lapangan kan. Biasanya lapangan ke lapangan tuh nggak banyak kan. Jadi ya mungkin mirip kayak ini ya, ketika di ini. Jadi apa? Saran saya mungkin ya nanti dari kelompok satu tolong didiskusikan eh, contohnya juga dari teorema ini gitu kan. Jadi terserah sih mau ngambil P-nya berapa tuh kan. Tapi sebisa mungkin di contohnya itu ya jangan sampai automorfisme cuma satu tuh kan. Jadi diberi contoh mungkin ada beberapa tuh kan. Ternyata semuanya memenuhi sifat ini kan. Itu akan lebih lengkap ya untuk bahan belajar. Karena kan targetnya di sini itu kan pertama memaksa untuk belajar mandiri. Terus yang kedua adalah kenapa kok dipresentasikan? Ya supaya kalau misalkan ada miss di logikanya itu kan bisa diluruskan atau misalkan salah kalkulasi atau apa bisa diluruskan. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan seperti tadi yang masih persekitaran tuh kan dan bisa mengimprove apa yang ada di sana itu kan ya bisa terfasilitasi. Jadi targetnya itu ya. Jadi mungkin saran saya untuk yang nomor satu itu tadi. Tolong tambahkan contoh dan contohnya itu ya setidaknya automorfismanya lebih dari satu. Nah kalau bisa malah ditunjukkan aja secara umum tuh kan. Barangkali ada ini ya formula atau ini ya. Karena kalau lihat di beberapa sumber ya, kalau yang terkait dengan Galois field itu yang sering dibahas automorfismanya tuh terhadap grup tuh kan. Tapi ya ini sih tidak tidak menutup kemungkinan ini ya. Eh, Sebentar. Ini masalahnya sudah masuk ke ini. Jadi ini ada yang terkait dengan automorphism. Ah, saya coba ini ya, share ini ya. Salah satu. Saya punya insight ini karena waktu tahun 2020 kemarin kan juga sempat dibahas waktu Simpaskul kan. Oke, saya izin ini ya ganti share. Nah ini kan. Jadi yang terkait dengan Galois itu salah satu yang menarik di sini adalah terkait dengan ya automorfismanya kan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di beberapa ini ya, ketika misalkan ada ini ya bagian fieldnya, eh ini ini sudah ini ya. Karena yang kita bahas di kelas itu kan lebih ke pembentukan, terus bagaimana kalkulasinya itu kan. Tapi kalau yang di sini memang sudah ke ekstensinya kan. Nah itu. Jadi automorfismanya itu ada hubungannya ke arah yang ini, ya kan? Semuanya kan di sini banyak. Cuma ya itu kalau pas di Simpaskul dulu itu salah satunya untuk mengecek idealnya itu apakah dia split kan dan sebagainya kan. Jadi pembahasan terkait dengan lapangan Galois itu ya ini ya banyak. Nah ini kan juga menarik ya. Jadi homomorfisme dari K ke K dia isomorfis dengan eh,
direct sum dari ini kan. Jadi bisa bisa di ini lagi, bisa di otak-atik lagi kan, lain-lainnya kan. Itu. Jadi ya mungkin requestnya itu aja sih. Nanti tolong didiskusikan lagi itu kan. Coba ditambahkan contoh, di mana contoh itu ya otomorfismanya jangan yang trivial yang identitas ya. Kalau identitas kan jelas ya. Nah, nanti ditunjukkan mungkin ada beberapa itu kan. Terus supaya untuk mendukung itu tadi yang bunyi teoremanya. Kalau teoremanya jelas itu tadi yang nomor satu itu betul. Nah, itu juga berlaku untuk yang nomor dua kan. Nomor dua juga sekalian saja dilengkapi, kan. Nah, karena kalau misalkan nanti makin lengkap, itu kan bisa digunakan untuk teman-teman satu kelasnya, itu kan untuk belajar bersama kan. Jadi nanti kan di akhir apa perkuliahan ini di minggu terakhir setelah ya mungkin kita beri deadline-nya ini ya. Untuk yang ketikannya itu kan tentunya sebelum UAS ya. Harapannya kan nanti bisa digunakan untuk belajar untuk persiapan UAS. Nah, itu ya sekalian dilengkapi saja. Jadi nomor satu dan dua saran saya itu kan tolong dilengkapi dengan contoh. Contohnya sebisa mungkin jangan yang trivial dan memang mendukung dari situ. Oke, ini sudah ada kan. Nah, sudah ketemu belum? Ada berapa itu di GF 2,3? Oh, Itu untuk nomor dua, Pak. oh nomor dua ya, beda lagi Iya, ya. yang apa, setiap setiap elemennya itu bisa dinyatakan sebagai suatu elemen pangkat P gitu, Pak. Oke. Kalau yang satu masih coba Ya. saya cari-cari lagi. Kalau yang elemen pangkatnya itu karena field kita kan ini ya, jadinya cyclotomic field kan. Jadi dia bisa dibangun oleh ini satu elemen kan. Terus yang ini berkaitan dengan polinomial minimal itu kan ketika X-nya itu bisa membangun semuanya kan. Jadi menariknya di situ. Ya, itu ya. Eh, ya ini untuk inilah untuk apa? Belajar bersama kan. Jadi sekalian kan. Jadi untuk eksplorasinya tuh supaya bisa lebih dalam, tambah contoh masing-masingnya kan, yang tidak trivial. Oke, terima kasih Mas Raven dan kelompok satu. Ada yang mau disampaikan lagi dari yang lain mungkin? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok dua ya. Silakan siapa yang jadi ini ya. Saya, Pak. Aja, Pak. Oke, sudah terlihat. Oke, saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan dua soal yang kami bahas kemarin. Untuk yang soal pertama, diberikan lapangan Galois GF2 pangkat 2N, diminta yang pertama untuk menunjukkan bahwa ada elemen alfa di dalam lapangan GF2 pangkat 2N Mohon maaf bisa sedemikian di sehingga, zoom ya, oh ya benar. diperbesar biar agak kelihatan. Nah, oke. Besar besar. Ya nggak apa-apa sih. Oke, ya, udah kelihatan jelas. Ya, untuk yang pertama diminta untuk menunjukkan bahwa ada elemen alfa di dalam GF2 pangkat 2N sedemikian sehingga alfa kuadrat plus alfa plus 1 itu sama dengan 0. Untuk yang kedua nanti diminta untuk menyelidiki apakah polinomial x pangkat 4 plus x plus 1 itu nanti irreducible atau tidak di ring polinomial pangkat 2 GF2 pangkat 2N. Yang pertama, diperhatikan bahwa lapangan GF2 pangkat 2N dikurangi elemen tak nolnya itu merupakan subgroup siklik yang ordernya 2 pangkat 2N min 1. Karena kan tadi yang lapangannya ordernya 2 pangkat 2N, jadi kalau dikurangi dengan elemen nolnya ordernya 2 pangkat 2N min 1. Nah, karena 3 itu membagi 2 pangkat 2N min 1, maka terdapat elemen di dalam lapangan tak nol, terdapat elemen tak nolnya di dalam lapangan itu
di mana alfanya tidak sama dengan 1 yang berorder 3. Dengan kata lain, alfa pangkat 3 itu sama dengan 1. Nah, karena alfa pangkat 3 sama dengan 1, dapat dituliskan alfa pangkat 3 min 1 itu sama dengan 0, dapat difaktorkan menjadi alfa min 1 dikalikan alfa kuadrat plus alfa plus 1 itu sama dengan 0. Nah, karena tadi order dari alfa itu kan 3, maka alfa min 1 itu tidak sama dengan 0. Maka haruslah, agar jadi sama dengan 0, haruslah alfa kuadrat plus alfa plus 1 itu sama dengan 0. Untuk yang kedua, kan diminta untuk menunjukkan apakah polinomial x pangkat 4 plus x plus 1 itu irreducible atau tidak. Nah, bisa diperhatikan bahwa terdapat dua polinomial. Yang pertama x kuadrat plus x plus alpha dan polinomial x kuadrat plus x plus alpha plus 1 itu eh, nanti bisa ditunjukkan bahwa dua polinomial itu merupakan faktor dari polinomial x pangkat 4 plus x plus 1. Itu kan dua polinomial itu dikalikan senilai dengan x kuadrat plus x plus alpha dikuadratkan plus x kuadrat plus x plus alpha. Nah, diperoleh x pangkat 4 plus x kuadrat plus alpha kuadrat plus x kuadrat plus x plus alpha. Di sini kan 2x kuadratnya itu nanti sama dengan 0. Terus alpha kuadrat plus alpha itu nanti sama dengan 1 karena ini sebenarnya masih nyambung dengan yang bagian pertama tadi. Kan terdapat alpha di dalam GF2 pangkat 2N yang berorder 3. Tadi kan dapat ditunjukkan bahwa alfa kuadrat plus alfa plus 1 itu kan sama dengan 0. Jadi alfa yang bagian ini alfa kuadrat plus alfa itu akan sama dengan 1. Jadi karena polinomial x pangkat 4 plus x plus 1 itu dapat dituliskan sebagai perkalian dua polinomial x kuadrat plus x plus alfa dikalikan x kuadrat plus x plus alfa plus 1, maka polinomial x pangkat 4 plus x plus 1 itu reducible di GF2 pangkat 2N. Di ring polinomial atas GF2 pangkat 2N. Untuk nomor 2, soalnya misalkan A itu elemen primitif untuk lapangan GF P pangkat N. Dengan P-nya bilangan prima ganjil dan N bilangan bulat positif. Diminta untuk menentukan bilangan bulat terkecil K sehingga A pangkat K-nya itu sama dengan P-1. Untuk solusinya bisa diperhatikan bahwa P-1 itu kan P-1 itu kan sama dengan min 1 modulo P, di mana memiliki order multiplikatifnya 2. Misalkan K itu bilangan positif terkecil. Sedemikian sehingga memenuhi A pangkat K sama dengan P-1. Nah, karena ordernya tadi 2 kan berarti bisa dituliskan A pangkat K dipangkatkan 2 itu sama dengan 1. Nah, karena order dari lapangannya sendiri itu P pangkat N-1, order dari himpunan dikurangi elemen nolnya itu P pangkat N-1, maka A pangkat P pangkat N-1 itu juga sama dengan 1. Maka diperoleh 2K itu membagi P pangkat N-1. Sehingga 2K itu akan bisa kurang dari atau sama dengan P pangkat N-1. Nah, karena diminta K itu mencari bilangan bulat positif terkecil, diambil saja K yang sama dengan P pangkat N-1/2. Jadi diperoleh bilangan bulat positif terkecil K-nya itu sama dengan P pangkat N-1/2. Oke, silahkan mungkin dari kelompok lain.
Ada yang mau dikomentari atau ada yang kurang jelas? Izin tanya Pak, izin tanya mungkin untuk yang soal nomor satu. Yang nomor satu bagian duanya itu ya, dia itu tadi berarti harus ada apa namanya? Kita harus mengetahui polinomial minimalnya dulu atau bagaimana ya? Maksudnya dia reducible di situ. Jadi kan kalau misalnya reducible kan, misal kita kalikan kan ya, x pangkat 4 dan seterusnya itu. Oke. Jadi di GFW pangkat N kan ini ya, yang pernya berapapun kan sebenarnya sama saja, karena dia nanti isomorfis kan. Cuma di beberapa polinomial irreducible tertentu kan nanti dia akan lebih mudah kalkulasinya. Nah ini yang agak sulit dijelaskan itunya tadi ya. Nyari apa minimalnya tadi dulu atau gimana ya. Karena kalkulasinya kan kayaknya tiba-tiba loncat kan tadi kan. Nggak tahu Oh, saya. sudah Pak, ternyata ada ini. Pakai ini ya, pakai hasil yang pertama ya. Karena dijamin ada alfa yang memenuhi alfa kuadrat plus alfa plus satu sama dengan 0 itu, sehingga bisa dipilih alfa yang sedemikian ya berarti ya. Yep. Oh, oke, baik, baik. Terima kasih. Karena satu sama dua kan ini berhubungan kan ya. Jadi ya, kok ini ya? Enggak. Kalau saya lebih ke ini ya. Fokusnya ke apa? Kalkulasinya itu kan ketika dikalikan yang poin dua itu dikalikan jadi sisi yang kanan ya. Iya enggak? E kuadrat tambah X tambah alfa dikalikan dengan E kuadrat tambah X tambah alfa plus satu itu kan. Jadi sisi yang kanan. Terus jadi X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah alfa kuadrat ditambah X kuadrat tambah X tambah alfa. Terus yang digunakan di sini adalah alfa kuadrat tambah alfa. Alfanya kan dipilih ini ya, yang seperti di poin satu kan ya, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi itu harusnya kan tambah satu sama dengan nol ya. Jadi kan supaya adil kan tambah satu dikurang satu kan. Jadi apa? Pertama tuh yang bikin ini tuh eh oh ya karena ini ya di GF2 ya. Jadi plus sama minus sama ya. Oke, itu. Ya mungkin dijelaskan lagi lah itu tambahannya. Karena kesannya kayak loncat kan itu ke bawah kan. Tiba-tiba muncul X pangkat 4 plus X plus satunya tuh. Itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau saran saya sih ini ya, yang poin 2 itu diberi keterangan saja gitu kan. Dari poin satu terdapat alfa sedemikian hingga alfa kuadrat tambah alfa plus satu sama dengan nol kan. Nah, jadi diperoleh dengan alfa yang itu tadi ya. Jadi kalkulasinya sekalian di ini kan apa?
ditambah mungkin beberapa step kan supaya kelihatan. Terus Baik, Pak. ya, terus yang kedua mungkin sedikit cerita ya yang terkait dengan ini, terkait dengan iredusibilitasnya itu kan. Jadi saya nggak tahu ya, pernah cerita terkait LWE atau enggak ya. Jadi yang terkait dengan learning with error, kalau adik-adik lihat di YouTube itu saya ngupload yang pas FGD hari Minggu. Salah satu yang mengisi itu mahasiswa bimbingan kami ya, saya dan Bu Indah. Itu ada Aisyah. Jadi yang di situ yang dijelaskan itu terkait dengan LWE-nya yang asli itu kan. Nah, menariknya adalah ketika dari LWE yang asli itu kan kalkulasinya relatif ini ya, efisiensinya lah. Jadi efisiensinya tidak terlalu baik. Nah, kemudian dibuat eh, bentuk ini jadi ring LWE kan. Nah, ring LWE-nya itu untuk memfasilitasi yang beberapa part lah. Jadi dia lebih efisien. Nah, terkait dengan iredusibilitas itu hubungannya salah satunya ini. Jadi ketika pengambilan yang bagian pernya itu, nah kalau yang di ring yang seharusnya terbentuk itu kan pernya harusnya X pangkat N min 1 kan. Nah, cuma di sana karena dia irreducible terus tidak dia reducible ya. Terus apa? Nanti pernya itu jadi bukan lapangan kan. Jadinya ya ring yang memuat pembagi nol. Jadi untuk yang ring faktornya itu. Gambarannya sama kayak yang di sini ya. Nah, nanti ada beberapa kendala tertentu. Nah, itu ya saya hanya ingin menjelaskan lah terkait dengan penerapan ya. Salah satu aplikasi, kenapa kok kita penting untuk mengecek dia itu reducible atau irreducible ya salah satunya itu tadi. Untuk menentukan kalau misalkan ini digunakan untuk yang apa itu kan. Nah, nanti jadi ya strukturnya kayak apa itu kan. Jadi pengaruhnya di sana. Terus yang bagus kan di sini yang kayak nomor satu ya. Dia menjamin kan alfanya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin saran saya sama kayak kelompok satu tadi ya. Tolong ditambahkan tuh kan. Eh, tapi ya jangan N-nya satu ya. Kalau N-nya satu nanti terlalu trivial ya. Mungkin di sini kasusnya N-nya 2 atau N-nya 3 gitu kan. Nah, nanti alfanya itu apa kan? Dikasih contoh lah sekalian kan. Di GF 2 pangkat 4 kan. Nah, itu dia bentuk alfanya itu yang mana? Itu kan lebih lebih kelihatan lagi kan. Jadi ketika nanti digunakan untuk belajar bareng-bareng kan bisa ya ini bisa membuat gambaran kan pemilihan alfanya itu gimana kan. Oke. Terus yang kedua yang terkait dengan apa? Yang poin 2 itu kan A-nya adalah elemen primitif, P-nya bilangan prima ganjil, E-nya bilangan bulat positif ya. Terus di sini mau mencari yang paling kecil A pangkat K sama dengan P min 1. Nah, coba nih Mbak Syahidah di ini yang bagian buktinya yang nomor 2. Nah ini ya. Oke. Main satunya punya ini 2. K-nya oke. Nah, sebentar. Saya tadi yang agak masih terlewat. Jaminannya ini terkecil. Buktinya dari yang sebelah mana ya? Nah, kayaknya bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat K itu ya. Jadi A pangkat K dikuadratkan sama dengan 1. 2K membagi habis. Nggak, saya masih belum dapat ini ya. Apa?
pengambilan K-nya itu. Nah, mungkin itu ini Pak, mungkin yang itu seharusnya kesamaan kayaknya bisa Pak. Karena kan P-nya itu kan prima ganjil. Nah, ya, P-nya prima ganjil. Jadi kayaknya itu kan jadinya nanti K-nya itu bisa sama dengan. Hmm, bentar, bentar. Itu kan A pangkat K sama dengan P min 1 ya. A pangkat K kuadrat sama dengan satunya dari, oh, P min 1 kuadrat ya. Oke. Jadi kita punya A dipangkatkan dengan K kuadrat ya. Berarti di situ 2K ya nanti ya. Oke. Iya. 2K-nya harus membagi habis ke pangkat N-1, oke. Berarti 2K-nya kurang dari sama dengan itu. Nah, itu yang agak apa? eh, Ketika 2K-nya kurang dari sama dengan P pangkat N-1, kenapa kok ini kan diambil K-nya harus sama dengan itu P pangkat N-1? hanya primitif root, Pak. Ah, itu kan ya kan berarti kan ini kan harus harus dimunculkan kan di situ kan ada alasan yang hilang kan. Eh, di atasnya kayaknya dia tulis A sebagai primitif root. Nggak maksudnya yang di bagian bukti itu kan primitive root-nya kan belum belum kelihatan kan dipakainya di mana kan. Iya nggak? Iya. Saya tadi tuh ini eh, mungkin saya yang terlewat ya waktu tadi pas di penjelasan. Eh, Ya itulah. Intinya kan yang step terakhirnya itu yang right arrow terakhir itu kan karena ini ya primitive root-nya ya. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa minta tolong sekalian lah untuk kelompok 2 untuk dijelaskan kenapa kok apa karena dia primitive root bisa di implikasinya tuh jadi yang sisi itulah K-nya harus sama dengan itu. Hmm. Kan karena dia primitif root berarti kan setiap yang ini kalau A pangkat 2K itu sama dengan satu berarti artinya P pangkat N min 1 itu habis membagi 2K, Pak. Hmm. Jadi nanti hasilnya jadi sama dengan gitu. Hmm. Ya itu tadi dituliskan sekalian kan. Karena Baik, Pak. siapa tahu yang lain pada nggak ya. Jadi mungkin tambahannya itu nomor 1 diberi tambahan contoh, terus yang pemilihan alfanya itu kan menarik ya tadi ya. Nah, kalau misalkan ada contohnya kan di GF2 pangkat 4 kan, nanti kan jadi kelihatan, oh ternyata elemennya ini, nyarinya gini kan. Terus sama nomor 2 dilengkapi itu. Ya mungkin saya yang terlewat lah, karena seharusnya kan dari soal ada primitive root-nya kan di sini nggak nggak tertulis kan. Mungkin tadi sudah disampaikan. Oke, Mohon maaf Pak, saya baru masuk. Kenapa nggih? apanya? Kalau boleh tahu, ada kesalahan di bagian mana? Nggak ada kesalahan. Oh, Hanya alasannya oke. nggak dituliskan aja. Pemilihan K sama dengannya nggih Pak? Karena kan di soal kan ada ini ya, ada keterangan tambahan kan. Memang pemilihannya itu kan dia yang primitive root kan. Tapi Oh di iya. sini kan dia nggak ada tulisan sekali ya, sama sekali. Primitive rootnya dipakai di mana. Oh, Jadi begitu. mungkin Baiklah. mungkin saya terlewat tadi sudah dijelaskan mungkin pakai primitive rootnya. Cuma karena nggak tertulis di sini jadi Oh, oke. Ya nanti tambahkan saja lah. Karena bisa jadi ada yang lain yang terlewat juga kan. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ini dibahas kalian?
Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ini bisa saya buka ininya, yang breakout room ya. Terus karena supaya ya memastikan aja ya, paling tidak ada sesuatu yang bisa ditulis. Kalau misalkan hanya 1 jam kan khawatirnya ini ya, nanti apa masih masih kurang tuh kan. Meskipun ya sebenarnya kalau bahas 2 4 soal ya masih bisa kan. Ya minimal ada yang sudah ditulis lah nanti lah supaya apa bisa disampaikan idenya aja kan. Jadi saya buka breakout room-nya sekitar ini ya, maksimal 80 menit ya. Nanti pas di akhir ya sekitar 10 menit terakhir lah. Nanti silakan untuk disampaikan idenya aja. Jadi soalnya kayak apa, terus ide pembuktiannya menggunakan apa kan. Karena yang bagian geometri bidang hingga itu kan sebetulnya hanya memanfaatkan apa yang sudah diketahui di lapangan Galois ya. Ya, itu saja ya. Jadi saya buka untuk roomnya. Ini 80 menit ya, maksimal. Silahkan untuk bergabung untuk ke roomnya masing-masing.